Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Di penghujung tahun 2022. Ya, tepatnya tidak lama lagi menunggu detik-detik atau menit-menit dalam pergantian tahun, Bu Hindun akan mengajak teman-teman dalam tayangan vlog yang teranyar. Iya, channel YouTube Bu Hindun kali ini mengingatkan kepada teman-teman tentang pentingnya membaca. Oleh karena itu, Bu Hindun mau mengajak teman-teman ke Taman Ismail Marzuki dengan judul vlog Tim dengan Wajah Baru Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan, ya. Apa sesungguhnya perpustakaan? Menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah ruangan, bagian dari sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Nah, definisi perpustakaan lain lagi menurut Lasa HS. Perpustakaan merupakan kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun berdasarkan sistem tertentu atau keperluan pengguna. Ya, dalam kesempatan kali ini teman-teman bisa searching, bisa mencari tahu definisi yang begitu banyak tentang perpustakaan. Namun Bu Hindun hadirkan hanya 3 ya. Ini sudah mewakili. Ya, yang ketiga menurut Random House dalam bukunya Dictionary of the English Language, perpustakaan ialah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku dan bahan lain untuk bacaan, studi, ataupun rujukan. Ya. Oke, sebagaimana judul vlog, ya kita bicara tentang tim Taman Ismail Marzuki yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Cikini. Mendengar kata tim tidak lepas dari sosok HB Yasin. Nah, teman-teman yang berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau kawan-kawan yang menggeluti bidang sastra, tentu sosok ini sangat lekat, tidak asing ya. HB Yasin, PDS HB Yasin, Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, yang berada di dalam area Taman Ismail Marzuki. PDS HB Yasin menjadi sangat terkenal awal semasa Gubernur Jakarta Bapak Ali Sadikin. Ya, Bapak Ali Sadikin saat itu memberi ruang khusus kepada Pak HB Yasin, ya sang paus sastra Indonesia, untuk menghimpun koleksi buku-bukunya dengan spesifik bidang sastra tentunya, ketika usia HB Yasin belum genap 30 tahun. Coba teman-teman pasti termotivasi, bahkan terinspirasi. Kalau fokus dalam satu bidang keilmuan, punya banyak buku, ya kumpulkan, himpun dengan rapi, buat perpustakaannya, dan bisa terus dibaca dari generasi ke generasi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paus Sastra Indonesia, ya, HB Yasin.
Oleh karena itu, kalau teman-teman ke Taman Ismail Marzuki, di bagian paling kiri depan dari teras Taman Ismail Marzuki, tampak gedung pertama yang diberi nama Gedung Ali Sadikin. Ya, sebagai hasil revitalisasi yang diupayakan pembangunannya di masa Gubernur Bapak Anies Baswedan. Begitu teman-teman ya. Ayolah datang ke Taman Ismail Marzuki. Ya. Tapi beda lagi nih bila kita mendengar dari sisi pemuda atau sebut sajalah anak-anak kampus ya atau mahasiswa. Mereka lebih familiar kalau ke Cikini ya dengan lokasi kampus IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Begitu ya. Sebagai informasi sekilas nih ya, di IKJ itu ada beberapa program studi yang terdapat di dalam fakultas yang tersedia di sana. Ada fakultas film dan televisi, ada fakultas seni pertunjukan, fakultas seni rupa dan desain ya. Juga ada S2-nya atau sekolah pasca sarjana. Konsentrasinya yakni penciptaan dan pengkajian seni. Begitu teman-teman ya. Oke, baik. Kita sebetulnya fokus sedang mengulik-ngulik, membicarakan, mengkaji tentang perpustakaan. Ya, karena kita mau membaca di perpustakaan. Mari kita lihat kondisi terbaru dari Perpustakaan Jakarta yang bisa jadi pilihan tempat membaca teman-teman, tentunya yang haus akan ilmu. Apalagi kalau memang hobi membaca. Keren ya. Oh ya, bisa juga loh teman-teman mengajak adik ya, mungkin yang masih SD atau TK, teman kanak-kanak ya, atau barangkali sepupu yang usianya sangat belia atau usia anak-anak ke Perpustakaan Jakarta ini ya. Tentunya masuk ke area ini sudah didesain dengan digital. Ya, zaman digital. Ya, generasi digital. Jadi tidak asing lagi ya masuk dengan sarana digital yang sudah disediakan. Cukup menggunakan smartphone, tempelkan pada barcode yang tersedia di pintu masuk perpustakaan yang terletak di lantai 2. Jadi nanti teman-teman bisa naik lift. Ya, kalau dari awal masuk misalnya menggunakan transportasi Transjakarta ya, dari teras awal terus masuk, teman-teman mungkin ada yang mau menghangatkan perut atau keroncongan, isi perut dulu boleh ya. Setelah mengkonsumsi beberapa menu yang tersaji yang ditawarkan, tidak jauh dari situ ada lift di area lantai bawah. Lalu kita bisa naik lift, kita bisa menuju ke Perpustakaan Jakarta ya. Oke, mau lihat langsung? Yuk, kita susuri Taman Ismail Marzuki dengan wajah baru Perpustakaan Jakarta yang terletak di Cikini, Jakarta Pusat. Ayolah, kita lihat ya. Sehat walafiat tentunya menjadi modal untuk melangkah kemanapun, mencari ilmu, menggali, mengkaji banyak hal yang tersaji di muka bumi ini untuk memperkaya wawasan, menambah pengetahuan, dan pastinya pengalaman teman-teman pun akan bertambah
kaya. Mari kita lihat langsung. Yuk! Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kali ini berada di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Ya. Nah, sudah beda kan tampilan Taman Ismail Marzuki saat ini? Ya, ini di bulan Desember 2022. Kita lihat bagaimana perubahan-perubahan yang ada di sini. Nampak yang pertama di sini ada Gedung Ali Sadikin dengan banyak anak tangga ke sana. Ya, ini ada kolam yang sepertinya airnya agak keruh ya. Nah, ini Gedung Ali Sadikin. Kemudian di sebelah sana ada 3 bangunan yang bisa dijadikan background untuk berselfie atau berfoto ria, sejajar dan nampaknya tingginya sama ya. Lalu kita akan lanjut di sini ya. Luar biasa perubahannya ya. Nah, ini ada petanya ya. Taman Ismail Marzuki. Ada gedung parkir taman, ada gedung Trisno Sumarjo, Teater Jakarta, Geraha Bakti Budaya ya, tetap ada di tengah ya. Kemudian Teater Tuti Indra Malaun, Masjid Amir Hamzah tetap di belakang, dan IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Galeri Usman Effendi, dan ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut melihat perubahan yang tampak di sini menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kesenian para pelajar, para mahasiswa yang tentunya dengan berbagai kreativitasnya. Nah, makin ke dalam sudah banyak orang dengan aktivitas yang tidak sama tentunya. Lihat di sini ada self service kalau teman-teman mau minum ya, mesin belanja untuk minuman ya, ada kuaci rebo, ada kopi, ada ya, itu dia. Nah, cara penggunaannya tentunya semua sudah serba digital. Kemudian berawal dengan toilet, lalu sebelah sana ini yang punya planetarium. oh iya, planetarium, betul. Oke. Dan di sini tentunya bisa dengan santai menggunakan area untuk duduk atau berdiskusi berkelompok ya. Yang dulunya masih banyak kerumpuk, sekarang semua sudah berlantai, dibuat senyaman mungkin. Tentunya gedung yang tinggi seperti ini membuat kita jadi tidak kehujanan ya, atau bisa berteduh. Di sini juga ada rice bowl ya, kalau yang mau mampir untuk makan. Lalu di sana galeri Emilia
Sunasa. Ya, oke. Dan ini ada informasi yang ditempelkan di sini. Teman, kita cicipi dulu menu yang sudah kita beli untuk bisa melanjutkan aktivitas supaya lebih berenergi tentunya. Ini namanya Paniki Manado. Ya, semacam rice ball yang isinya ada nasi paling bawah, kemudian sambal, lalap ketimun, dan ini ayamnya dengan iris-irisan seperti ini, dan bumbunya tentu bumbu Manado. Ini ada telur, oh bukan telur ya, tahu bacam ya, tahu bacam, sambal, dan ayam dengan irisan kotak-kotak seperti ini, bumbu Manado, berikut lalapan timun. Oke, kita nikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya, kita berada di lantai 4, teman-teman. Mau menuju ke Perpustakaan Jakarta. Ada jam operasionalnya, bukannya Senin sampai Minggu pukul 9 sampai pukul 5 sore. Ya. Khusus untuk hari Jumat, ya, pukul 11.30 hingga 13.00, dan akan dibuka kembali setelah selesai sholat Jumat sampai dengan pukul 16. Ya. Untuk tanggal merah atau hari libur nasional dan cuti bersama tentunya. Nah, ini hari Rabu ya. Perpustakaan Jakarta buka ya. Lihat tuh, ada liftnya sekarang ya. Nah, ini Bu Hindun ambil gambaran dari luar, nanti kita akan masuk. Kita harus menyiapkan smartphone atau handphone untuk bisa masuk ke dalam, karena untuk masuknya kita bisa menggunakan ketentuan digital, yaitu ada barcode di sini ya. Nanti bisa ditempelkan smartphone-nya untuk kemudian aplikasinya diisi sebagaimana petunjuk yang ada dalam smartphone. Kita menemukan keadaan untuk memilih-milih buku dengan berbagai lorong-lorong rak yang tersusun dengan rapi. Kita mau melihat di sini ada teori kesusastraan, ya, kesenian, hiburan dan olahraga. Ada teknologi kimia, ada manajemen, ya, tinggal dilihat saja. Oke, ini tampilan buku-bukunya rapi ya, tertata. Jadi teman-teman nyaman kalau datang ke sini untuk membaca atau sambil mengetik, sambil menyelesaikan tugas, mencari berbagai referensi yang dibutuhkan, mungkin membuat makalah, barangkali menulis skripsi ya, atau membuat artikel. Silakan saja. Panjang ya sampai ke sana. Ini di lantai 2, dan kalau teman-teman ingin sholat, di sini juga disediakan ruang untuk berwudu. Wanita di sebelah kiri, pria di sebelah kanan, dan ada juga sarana untuk teman-teman yang disabilitas. Nah, di sana tempat sholatnya, yang ada rak sepatu. Ya. Nah, teman-teman mau baca puisi, ini ada puisi buat rakyat Indonesia. Tuh ya, kumpulan puisi 25 penyair. Tapi penyair Korea.
Oke, tentunya yang menjadi inti apa yang dicari oleh teman-teman yang suka dengan sastra. Nah, ini dia. Teori kesusastraan Rene Wellek ya, yang menjadi andalan buat teori baik itu di dalam artikel, skripsi atau makalah sastra yang dibuat oleh teman-teman yang sedang menulis. Dan ini ada Alih Wahana ya, Sapardi Djoko Damono yang sudah ingin mencoba compare ya dengan berbagai metodologi yang ada, dan ini Alih Wahana sebagai satu bentuk metodologi dalam mengupas, mengkaji, mengulik-ngulik sastra dalam cara yang disajikan menggunakan variasi yang lebih modern ya. Nah, kenapa Bu Hindun katakan modern? Karena ini lumayan baru ya, kira-kira sebelum COVID ya, sebelum Pak Sapardi Djoko Damono berpulang tentunya buku itu sudah ada. Oke. Teman-teman yang menyukai bacaan tentang psikologi, ini ada di rak bagian ini ya. Kemudian di sini juga disediakan berbasis digital untuk mengetahui kepuasan terhadap pelayanan perpustakaan Jakarta. Ya, surveinya kalau teman-teman mau masukkan bagaimana tanggapan komentarnya, ada barcode-nya yang kemudian bisa langsung diisi di mesin ini. Di sini juga disiapkan ada tangga darurat ya. Oke, dan di rak bagian ini ada ilmu umum dan komputer ya. Ke ujung sana kita bisa lihat area membaca yang luar biasa didesain. Wow, ini suasananya. Yang menarik lainnya yaitu apabila teman-teman mau diskusi, mengambil ruang yang lebih private atau khusus atau spesial, maka bisa menggunakan ruang-ruang ini ya. Ini tinggal diisi saja di aplikasi yang ada di barcode. Bilik-bilik ini bisa dipakai untuk teman-teman. Nah, ini contohnya, mereka mengambil ruang khusus untuk diskusi sehingga lebih fokus ya. Tidak perlu membayar lagi karena sudah ada di aplikasi yang di barcode tadi. Di sana juga tersedia bagi teman-teman yang betul-betul mahir dalam teknologi untuk menggunakan berbagai peralatan yang sudah disediakan. Itu untuk kesenian tentunya, dan selalu ada meja dan kursi untuk ruang atau kenyamanan membaca. Ini eskalatornya ya. Oke, kita turun kembali sebagaimana tadi kita naik dan berada di lantai 2 ini. Kita akan menuruni menggunakan eskalator. Ya, kita turun dulu ya, ke pintu utama masuk tadi.
Oke. Nah, di sana informasi dan lokernya. Area lantai 1 atau di bawah eskalator, di samping meja informasi dan loker, yaitu kenyamanan dengan fasilitas yang ada untuk membaca anak-anak atau keluarga. Di sini juga bisa lesehan, bisa berlari dan sebagainya. Lihat mejanya sesuai dengan ukuran anak-anak, ya. Ini buku-bukunya dan fasilitas yang disediakan. Nah, ini yang mau sambil tengkurap. Ya, di sini juga ada toilet, ya. Jadi toilet tidak hanya di lantai atas, tapi di bawah juga ada. Ya. Nah, ini sarana dan fasilitas untuk anak-anak. Nah, koleksinya, lihat teman-teman, koleksi referensi anak-anak. Dia berdasarkan jenjang usia. Buku-buku yang ditata apik, disusun dalam rak-rak ini koleksi anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, ini buku-bukunya. Kemudian ini usia 0 sampai 6 tahun, ada 2 rak panjang, ya. Nah, selanjutnya adalah untuk koleksi buku anak usia 7 sampai 9 tahun. Juga ada 2 rak memanjang kanan kiri. Ini 10 sampai 12 tahun. Ada 3, ya, 3 rak memanjang. Membaca dan membaca. Iya. Penuhi memori Anda dengan berbagai bacaan dan menjadi orang yang kaya dengan knowledge, maka kita tidak akan kehilangan arah dimanapun kita akan berpijak, karena informasi pengetahuan sudah kita kuasai. Jadi tunggu apa lagi? Kapan lagi? Ayo membaca dan membaca untuk membuka jendela dunia.